dia ternyata bikin klarifikasi nggak cuma sekali ya, sampai 2 kali kalau nggak salah. Jadi mungkin secara goals untuk bikin klarifikasi terkait opininya tentang konflik antara Israel dan Palestina, itu kayak lumayan clear, sampai harus bikin klarifikasi beberapa kali. Hola netizen yang tercinta, pemilik Scarlett Felicia Angelista meminta maaf dan memberi penjelasan. Produk kosmetik asal Indonesia, Scarlett terancam diboikot masyarakat setelah pemiliknya mengunggah sebuah video yang menyatakan simpatinya terkait konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Hal ini bermula dari sebuah video yang diunggah Felicia Angelista pada Senin 6 November 2023. Dalam video tersebut, Felicia mengungkapkan isi hatinya sambil menangis terkait konflik yang terjadi di Palestina. Sebagai seorang ibu, dia merasa tidak tega karena banyak anak-anak yang menjadi korban. Namun, di akhir pernyataannya, Felicia justru menunjukkan potongan berita video terkait Israel yang diserang oleh Hamas. Sontak saja, hal ini menuai kecaman dan kritik dari netizen yang budiman yang menganggapnya tidak benar-benar mendukung Palestina. Akibatnya, netizen yang terhormat berasumsi ada kemungkinan Felicia justru pro-Israel. Hal ini makin ditegaskan saat ia menyebutkan konflik dua negara tersebut dengan diksi peperangan. Tentunya, banyak yang tidak setuju dengan kata perang yang disebutkan Felicia karena situasi di Gaza sedang dijajah. Atas kejadian tersebut, Felicia akhirnya buka suara. Menurutnya, video tersebut dibuat tanpa persiapan yang matang. Selain itu, proses pengeditan kurang tepat sehingga menimbulkan kesimpang-siuran informasi. Felicia mengatakan dalam proses kreatif seringkali tidak sempurna. Kesalahan pemilihan footage juga terjadi sebagai kesalahan teknis dan bukan refleksi dari sikap pribadi atau keberpihakannya. Dia pun menegaskan tidak ada niat tersembunyi di balik insiden tersebut. Sementara itu, mengenai kunjungannya ke Yerusalem, Felicia menjelaskan, perjalanan tersebut sebagai perjalanan rohani sebagai umat Kristiani. Perjalanan ibadah tersebut dilakukan pada tahun 2019 lalu. Felicia berharap penjelasannya ini akan meredakan salah paham yang mungkin timbul atas niat baiknya. Dia berharap untuk membangun kembali kepercayaan dan menegaskan kembali dedikasinya untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya Felicia Angelista, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya upload di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Saya berempati dan merasa sedih yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama di Gaza, Palestina. Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Udah minta maaf dia, coba lihat IG-nya ya, bener banget tadi aku sempat lihat juga Kak Felicia udah bikin klarifikasi dan minta maaf di VT-nya, dan dia menjelaskan bahwa terdapat salah pemilihan kata dan dia juga mengakui bahwa ada kesalahan dalam pemilihan footage seperti yang udah aku kira ya, kayaknya memang ada sedikit blunder. Gak tahu mungkin dari tim kreatifnya atau editornya segala macam dalam pemilihan footage-nya, kenapa cuman masukin ketika Hamas nyerang Israel doang. Jadinya kan menimbulkan banyak mispersepsi gitu ya. Ya semoga dengan adanya klarifikasi dari Kak Felicia bisa meredakan semua emosi dari netizen ya kan. Kalau dari aku sih, Kak Felicia sudah melakukan klarifikasi, dia sudah menjelaskan bahwa dia bukan maksud pro-Israel, dan dia bilang juga dia mendukung kebahagiaan warga Palestina dan sebagainya. Ya menurut aku itu udah cukup sih. Dan aku sangat-sangat menghargai Kak Felicia yang mau minta maaf dan klarifikasi secepat mungkin. Dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua dalam memilih diksi ketika membuat pernyataan apapun. Dan tentunya kalau misalnya kita mau membuat pernyataan video segala macam harus dikurasi lagi gitu ya kan. Termasuk ada footage-footage yang bisa bikin blunder kayak tadi nggak terjadi lagi gitu. Ya menurut aku udah clear sih semuanya, semoga yang terbaik ya buat kita semua. Dan tentunya kita doakan kepada warga Palestina yang sedang berjuang di sana, semoga dikuatkan, terutama warga sipil, anak-anak, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gua nggak bisa ngomong kalau ngomongin anak tuh gue sensitif. Bukan gue nangis. Ya semoga melalui VT ini, gue tahu gue cuman konten kreator kecil, tapi semoga dengan suara gue yang gak seberapa ini bisa menyebarkan kebaikan dan bisa membantu doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, Free Palestine.
Gue tuh waktu lihat VT ini sebenarnya lumayan bingung karena dia ternyata bikin klarifikasi nggak cuma sekali ya, sampai 2 kali kalau nggak salah. Jadi mungkin secara goals untuk bikin klarifikasi terkait opininya tentang konflik antara Israel dan Palestina itu kayak lumayan clear sampai harus bikin klarifikasi beberapa kali. Jadi sebenarnya kalau buat lo yang belum mengerti atau belum ngeh kronologinya, simpelnya nih si Felicia Angelista ini, owner dari Scarlett, dia itu bikin opini video or statement gitu terhadap konflik Israel Palestina di Instagramnya gitu, tapi in short kayaknya kesannya malah mendukung atau pro terhadap Israel. Habis itu dia bikin klarifikasi, dan di klarifikasinya pun juga mungkin masih belum clear dia stance-nya di mana, sampai akhirnya finalnya di sini klarifikasi terakhir yang akhirnya keluar tuh dari mulutnya dia mendukung kemerdekaan Palestina. Yang jadi pertanyaan gue adalah sebenarnya ketika lo bikin komunikasi ini ya sama segmentasi pasar lo gitu, marketnya gitu atau penggunanya gitu ya, itu tuh ada semacam pertimbangannya nggak sih, ada semacam diskusi besar nggak sih? Karena bikin opini politik ya kayak gini, atau opini yang isunya lumayan sensitif di Indonesia, itu tuh lumayan susah banget sebenarnya. Jadi dari sisi bisnis, kalau misalkan lo udah tahu nih dari dasarnya segmentasi market dari produk lo itu adalah orang-orang yang secara umum mendukung kemerdekaan Palestina, dan lo punya opini yang berbeda, itu tuh lumayan riskan banget tau ketika lo ngeluarin statement yang berseberangan dengan market lo. Efeknya apa? Efeknya adalah ya ini terjadi banyak boykot gitu. Nggak cuma di Indonesia sih, sebenarnya banyak banget. Tapi di Indonesia itu sangat-sangat lumrah banget, dan orang mungkin bakal kepancing untuk ngeboikot produknya dia gitu. Karena stance politik, walaupun secara produk mungkin nggak ada hubungannya, tapi secara pandangan atau perspektif terhadap konfliknya ini, itu jadi penting banget buat target pasarnya. Dan gue nggak tahu lagi sih sebenarnya PR-nya ini ada nggak sih yang ngerjain pernyataan-pernyataan atau statement sampai akhirnya bisa muncul ke publik, dan itu malah jadi kayak blunder sampai sekali 2 kali gitu. Mungkin yang terakhir ini udah lumayan clear ya, dia udah bilang kalau dia mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi ya mungkin secara komunikasi udah lebih aman, udah lebih jelas. Coba deh dipikirin lagi. Udah gue duga pasti alasannya nggak jauh-jauh dari salah pengeditan atau salah pemilihan video. Dan bener aja, kalau misalkan salah pengeditan atau salah pemilihan video untuk brand sebesar Scarlett, itu nggak mungkin nggak di cross check dulu, nggak dicek dulu sebelum kontennya itu diposting. Kan pasti dicek dulu, dilihat dulu detailnya ada yang salah atau enggak. Jadi nggak usah banyak alasan dan nggak usah banyak-banyak klarifikasi, nanti ujung-ujungnya blunder lagi. Sebenarnya pas banyak yang bilang Scarlett pro Israel karena ownernya pernah ke Yerusalem, ke Israel, aku tuh pengen bilang kayak jangan asumsi gitu dulu deh. Katanya kan umat Kristiani kalau ke Israel tuh ibadah gitu kan. Tapi kemudian, apakah kalian sudah menonton video Kak Feli yang ini? Kalau belum silahkan cek ke IG-nya. Dan sebelum ini Scarlett mengeluarkan pernyataan seperti ini ya, kalian bisa baca. Mungkin dari kalian banyak berpikir, oke nih Scarlett pro Palestina aman. Tapi dari pernyataan ini, mereka bahkan gak ada nyebut Gaza atau Palestina sama sekali. Oke, mereka pakai semangka yang mana simbol perlawanan dari Palestina. Tapi mana nggak ada di sini sebut Gaza ataupun Palestina. Padahal dari brand-brand lain yang udah menyuarakan kalau mereka pro Palestina, semuanya mention terang-terangan. Stand with Palestine, pro Palestine, stand with Gaza, pray for Gaza. Ini nggak ada. Dan sebenarnya dari awal postingan ini aku udah kecewa. Tapi pas ngeliat video ini, kalau menurut kalian sendiri gimana tentang Scarlett tersebut? Jujur aku agak kecewa sih sama pernyataan Kak Feli.